bangherza.com, mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Baik, berjumpa kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng sahabat. Pada kesempatan ini di studio Ngobras bangherza.com sudah hadir dua orang narasumber yang pada kesempatan ini kita akan banyak berbicara tentang Women's Day ya. 2022. Nah, di sebelah kiri saya ini ada Mbak Armayanti Sanusi, Ketua SP Sebaya Lampung. Selamat siang, Mbak. Siang, Bang. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih, Mbak. Dan di sebelah kanan saya ada Mas Mujianto, Ketua DPC SPMI Lampung Timur. Ya. Sehat, Mas? Alhamdulillah Iya. sehat. Baik, mungkin pertama ke Mbak Armayanti nih. Ini ada International Women's Day 2022. Nah, ini kenapa sih Mbak kok kita perlunya gitu ada semacam peringatan tentang Hari Internasional Perempuan ini, Mbak? Mungkin bisa di-share. Iya, terima kasih Bang Eza. Saya izin buka masker. Oh ya, boleh. Kita boleh buka semua ini ya. Ya, jadi International Women's Day sendiri sebenarnya ini sudah meskipun ini digagas dari dunia Eropa ya, di abad ke-19, bagaimana juga kemudian di sana ada peran sertanya kaum pekerja waktu itu yang memperjuangkan hak-hak mereka di dunia kerja ataupun memperjuangkan soal kehidupan sosial mereka. Nah, bahwa kita melihat di bagian Eropa dan di seluruh dunia sampai hari ini pekerja perempuan khususnya ini masih dalam situasi ketidakadilan ataupun kerentanan situasi pelanggaran hak dan bahkan ketidakadilan itu masih kerap terjadi yang dialami oleh pekerja migran perempuan. Hingga sampai akhirnya hari ini, bagaimana kemudian International Women's Day itu diperingati setiap tanggal 8 Maret. Yang bisa kita, ini besok ya sebenarnya kan tanggal 7 gitu. Nah, tapi yang harus dipahami oleh kita semua adalah esensi dari International Women's Day adalah bagaimana kemudian ini adalah gambaran situasi perempuan hari ini yang masih termarginalisasi, yang masih tertindas oleh sistem budaya patriarki yang kemudian juga dilanggengkan oleh sistem kapitalisme global dan juga sistem di negara, khususnya di negara Indonesia. Dan ini berdampak terhadap relasi kuasa yang timpang dan lebih luasnya lagi ini masih sekali terjadi kekerasan terhadap perempuan di lintas sektor, di semua sektor, bahkan tidak hanya pada sektor perempuan pekerja Bang, tapi semua sektor, bahkan di ranah privat perempuan pun mengalami situasi-situasi kekerasan berlapis. Ini kenapa makanya International Women's Day sampai hari ini tetap harus terus digaungkan, harus tetap disuarakan untuk merefleksikan sejauh mana perjuangan perempuan sampai hari ini dan bagaimana kemudian juga ini menjadi gerak kolektif ataupun gerak bersama perempuan untuk kemudian memutus rantai kekerasan yang mereka alami di setiap fase kehidupan ataupun ranah-ranah kehidupan, baik itu termasuk di dalam aspek dunia kerja gitu. Oke Mbak, kalau kita bicara tentang perempuan ini kan teman-teman mungkin solidaritas perempuan juga sudah banyak memberikan perhatian yang cukup terkait dengan pekerja migran ya. Nah, ini sebenarnya ada apa sih Mbak yang menjadi persoalan besar ketika kita bicara tentang perempuan migran dan juga perempuan-perempuan yang ya notabene mungkin dalam kehidupan tadi seperti Mbak bilang hak-haknya masih ada yang terlanggar. Ya. Kalau bicara soal perempuan pekerja migran ataupun kalau di Indonesia itu kerap di desa ya dikenalnya dengan PKW sebenarnya. Pekerja migran itu masih baru pada tahun 2018 bagaimana kemudian ini masuk ke dalam definisi pekerja migran ini dalam 18 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Nah, tapi solidaritas perempuan sendiri sebenarnya melihat ini sebagai perempuan buruh migran gitu. Kenapa dia perempuan yang menjadi sorotan kita gitu? Karena memang kalau kita buka lebih dalam gitu, berapa sih jumlah pekerja migran kita secara keseluruhan gitu yang Provinsi Lampung gitu ya. Nah, kita sebenarnya kalau data BP2MI ini ada di urutan terbesar ke-6 skala nasional gitu kan Mbak. Itu cukup tinggi. Nah, kabupaten yang memang menyuplai
pekerja migran terbesar itu adalah Lampung Timur, sebesar sekitar 21.000 lebih ya Mas ya. Ini data BPDWMI pada tahun 2021 kemarin. Nah, yang harus kita garis bawahi adalah berapa persen perempuannya. Kita melihat ternyata di situ ada 67% itu adalah perempuan dari total seluruh pekerja migran kita, yang baik itu yang secara prosedural ataupun unprocedural gitu kan. Nah, ada 67%. Kalau ILO sendiri mencatat itu sekitar 70% adalah perempuan pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri. Nah, 67% ini kemana mereka bekerja? Tentunya ke negara penempatan. Kerjanya apa gitu? Mereka lebih pada ranah informal ataupun domestik, menjadi pekerja rumah tangga, terus kemudian menjaga babysitter, dan juga mengurus orang-orang jompo. Nah, situasi ini kita lihat di semua proses tahapan migrasi, mulai dari mereka berangkat, terus kemudian saat mereka ditempatkan di negara tempat negara penempatannya, sampai mereka dipulangkan. Kerentanan-kerentanan apa yang kita lihat gitu kan, Mbak? Ternyata banyak sekali. Mulai dari mau berangkat saja mereka sudah ada dalam situasi ketidakadilan. Contohnya, ketika memang ekonomi keluarga, karena memang akses penghidupan sudah tidak ada lagi, khususnya di Lampung Timur. Kalau kita lihat di Lampung Timur kan alih fungsi lahan cukup masif ya, konsesi perkebunan skala besar, terus kemudian juga belum lagi bicara soal tatanan masyarakat yang memang tadinya adalah transmigrasi gitu kan. Nah, ini juga yang berdampak terhadap kemiskinan struktural tadi yang dialami mereka, sehingga mereka mau tidak mau memilih pekerjaan ke luar negeri itu adalah salah satu solusi gitu. Meskipun mengabaikan kerentanan-kerentanan yang harus dialami. Kadang-kadang kita menemukan banyak case setiap konseling kita bahwa mereka sebenarnya nggak mau berangkat ke luar negeri, tapi karena ada ketimpangan ekonomi, ketimpangan relasi kuasa dari budaya patriarki tadi yang didorong oleh suami, didorong oleh bapak, gitu kan, ayah, sehingga ini mereka harus berangkat ke luar negeri untuk memenuhi kehidupan keluarga gitu. Nah, dalam proses bermigrasi sendiri di tatanan paling dekat, mungkin nanti Mas Muji lebih banyak mengekspor karena Mas Muji adalah organisasi buruh migran gitu yang memang basisnya juga di desa. Ini juga tidak terlepas dari pelanggaran HAM seperti misalnya masif sekali percaloan gitu loh. Percaloan ini tentunya ini menjurus pada kerentanan kekerasan. Misalnya ini akan terjadi pelanggaran hak. Pelanggaran hak mereka akan direkrut ke luar negeri tidak melalui jalur yang memang itu aman dan prosedural gitu. Nah, terus kemudian juga bicara soal unsur TPPO. TPPO tindak pidana perdagangan orang sepanjang 2022 Solidaritas Perempuan dan juga SBMI ya kemarin ini kami sudah menangani 4 kasus Bang kalau SP gitu, termasuk yang ditangani bersama SBMI gitu. 2 diantaranya adalah kasus tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini yang kemudian kita harus lihat bagaimana kemudian ini tidak hanya berdampak soal kekerasan berbasis gender, tetapi juga berdampak terhadap tindak pidana perdagangan orang. Ini luar biasa kalau kita melihat datanya, dan bahayanya sekali itu adalah siapa yang mengalaminya, itu adalah perempuan gitu. Belum lagi misalnya saat mereka harus ditempatkan di rumah di negara penempatan, dari proses mereka sudah terlanggar haknya. Misalnya mereka sebenarnya tidak tahu kontraknya di mana, negara penempatannya di mana, bahkan majikannya dia nggak tahu, gajinya berapa mereka juga nggak tahu, karena memang tidak ada transparansi yang dilakukan oleh PT ataupun penyalur dalam hal ini gitu. Kalau memang banyak yang kucing-kucingan dan nakal-nakalan gitu. Nah, ini kemudian kerap sekali mengalami situasi pelanggaran hak, misalnya eksploitasi beban kerja, misalnya dari jam 2 kali 24 jam mereka hampir tidak bisa istirahat. Terus kemudian ada penahanan gaji, penahanan dokumen ataupun alat-alat komunikasi, bahkan bicara soal pemenuhan harkat dan martabat mereka, hak asasi mereka sebagai manusia ini juga tidak terpenuhi. Misalnya yang paling normatif ataupun paling fundamental, hak beribadah misalnya Bang. Ini sering sekali mereka tidak diberikan akses oleh majikan untuk melakukan itu. Belum lagi pelecehan seksual yang dilakukan oleh majikan, terus kemudian anak majikan, dan bahkan sampai mereka dipulangkan ke Indonesia, ini kerap sekali mengalami situasi-situasi pelanggaran hak ataupun kerentanan kekerasan seperti penipuan, dan bahkan yang paling banyak kami temukan adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan, dan juga di semua tahapan migrasi, termasuk mereka masih dalam proses di penampungan gitu. Nah, kalau case yang lebih tinggi lagi, kita melihat bahwa di Lampung tidak bisa ditutup mata bahwa kasus
banyak sekali yang memang juga kasus yang di luar negeri itu menyangkut pada litigasi, kasus-kasus hukum gitu yang berdampak terhadap hukuman mati juga kan, waktu pas ada yang di Arab Saudi ya Bang Muji, Mas Muji ya, gitu kan. Selain itu juga ada hukuman penjara yang memang kita melihat negara sendiri tidak mampu untuk melakukan lobby litigasi kepada negara penempatan, meskipun di negara penempatan Arab Saudi sampai hari ini sudah ditutup melalui Kepmen 260 bicara soal zero domestic worker. Tapi kami melihat kerentanan pekerja migran yang ke luar negeri ataupun yang ke Arab Saudi ini semakin meningkat. Ini catatan akhir tahun Solidaritas Perempuan tahun 2021 menunjukkan ini signifikan sekali akibat dari Kepmen 260. Kemudian ini berdampak terhadap migrasi yang unprocedural. Misalnya mereka berangkat melalui calling visa umroh gitu kan. Ini tinggal jalan aja dengan ngomong umroh, ternyata di sana udah ada majikan yang nunggu Bang. Nah tentunya ini yang kemudian akan sangat rentan berdampak terhadap kekerasan-kekerasan yang akan mereka alami di negara penempatan. Mungkin itu. Iya Mbak Arma, jadi kalau dengerin penjelasan Mbak Arma banyak banget terkait perempuan yang sekarang kayaknya harus menjadi concern, bukan hanya sekedar kita sebagai warga negara, tapi mungkin juga negara juga harus turun tangan untuk ambil bagian bagaimana menyelamatkan kepentingan hak perempuan. Nah ini tadi kan Mas Muji, Mbak Arma juga sampaikan bahwa terbesar kontribusinya itu dari Lampung Timur terkait dengan buruh migran perempuan ya. Nah ini sebenarnya kenapa sih dari Lampung Timur begitu banyak orang yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan keluar? Apakah memang ada keterbatasan dari sumber daya yang ada di sana, atau ada budaya yang sudah terbiasa dilakukan, mungkin ini keluarganya kerja di luar negeri, mungkin pulang terus hidup sejahtera segala macam. Nah ini mungkin ada pola-pola yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, kenapa kok orang membuat pilihan untuk melakukan sebagai buruh migran atau khusus untuk perempuan? Oh ya, kalau di Lampung Timur sendiri itu penyumbang PMI nomor 1 di Lampung. Kenapa Lampung Timur bisa masuk nominal nomor 1 ya? Dari tahun 95-an memang Lampung Timur sudah masuk kategori itu. Dan kenapa salah satu faktor PMI di Lampung Timur itu bukan hanya dorongan dari ini juga, karena minimnya lowongan pekerjaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua dorongan dari ekonomi, terus kerentanan keluarga juga jadi dorongan, dan iming-imingnya tentunya P3MI atau PJTKI, kalau dulu disebut PJTKI sekarang P3MI, itu memang banyak menyebarkan informasi atau para perekrutnya itu ke Lampung Timur. Nah tentunya penyumbang Lampung Timur selain PMI terbesar di Lampung, juga perempuan juga terbesar. Jadi boleh dikatakan di dalam satu desa itu dari periode tahun 2000 sampai 2001 itu lebih dari 200 orang yang menjadi pekerja migran, dan itu 60 sampai 70% itu rata-rata perempuan. Kenapa perempuan itu bisa rentan dengan tindak pidana kekerasan fisik, seksual dan sebagainya? Itu tentunya kurangnya informasi. Itu yang pertama, terkait informasi tata cara bermigrasi yang aman dan benar. Itu saya rasa tanggung jawab kita sebagai masyarakat, juga tanggung jawab sebagai pemerintah, itu ya untuk bersosialisasi supaya banyak PMI yang ke luar negeri itu secara prosedural, dan mereka bisa memahami hak-hak perempuan itu seperti apa. Dalam tahun 2022 ini aja, baru beberapa bulan ya, itu di Lampung Timur sendiri sudah ada sekitar hampir 100 korban, mulai dari trafficking, tindak pidana perdagangan orang, terus 60%-nya perempuan. Jadi memang kalau di tingkat nasional Lampung itu nominal nomor 6 ya, Lampung Timur nomor 1 Bang. Cukup miris sekali. Kenapa sampai kegiatan-kegiatan terkait dengan sosialisasi dan kenapa diperbanyak di Lampung Timur? Karena Lampung Timur penyumbang terbesarnya.
yang terutama itu tadi ekonomi, dorongan kerentanan keluarga ya, terus iming-iming dari teman-teman yang sudah berangkat lebih dulu. Itu faktor. Iya Mas Puji, mungkin bisa kita dikasih gambaran ini kan terkait dengan soal ketidakberdayaan kaum perempuan lah ya. Ada keterbatasan informasi, akses yang didapat juga masih terbatas. Ini rata-rata yang terjadi terhadap mereka yang mengalami kekerasan ataupun bahasanya mungkin penipuan lah segala macam gitu. Itu tingkat pendidikannya sampai level mana Mas rata-rata yang tertinggi? SMA. Dan memang para perekrut ini memang sudah mengincar para perempuan yang tamat SMA atau SMP yang dilihat dari sisi ekonominya minim gitu. Jadi memang itu sebuah sasaran bagi para perekrut untuk merekrut. Wah ini karena kan perempuan dianggap lebih ke kaum lemah ya, dianggap kaum lemah, jadi mudah ditipu daya, mudah diiming-iming, dan dianggap tidak banyak protes. Artinya di situ sistem perekrutannya itu lebih mudah. Karena kenapa lebih mudah? Karena rata-rata korban yang perempuan ini kan sistem perekrutannya bukan pakai biaya, jadi sistem potong gaji. Itulah yang membuat kenapa perempuan itu lebih banyak. Kenapa perempuan? Karena dianggap kaum lemah tadi itu. Ini salah satu penyebabnya seperti itu. Kalau untuk di Lampung Timur. Iya. Mbak Arma, ini kan kalau kita lihat tadi ya dari Mas Puji juga coba untuk men-share bahwa memang ini menjadi problematik yang luar biasa sebenarnya. Mungkin tidak hanya di Lampung ya, di Indonesia juga ini akan menjadi problem besar, dan mungkin di negara-negara dunia ketiga juga ini menjadi persoalan besar juga. Artinya memang ketika bicara tentang Hari Internasional Perempuan ini juga semua orang, tidak laki tidak perempuan, perspektif gender juga harus menyuarakan bagaimana sebenarnya perempuan itu diberikan proporsi hak yang kuat untuk itu. Nah ini terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman SP gitu Mbak, terkait untuk bagaimana mencoba untuk menekan tingkat kerentanan perempuan kita mungkin yang melakukan pekerja migran segala macam gitu ya. Nah apa saja sih sebenarnya yang sudah dilakukan, dan sebenarnya ini menjadi peran penting siapa saja Mbak untuk ketika kita bicara bahwa perempuan itu harus mendapat perhatian, mendapatkan hak yang layak. Ya kalau kita bicara selalu katakan perspektif gender ya, laki dan perempuan itu sama. Tapi kadang-kadang perempuan itu selalu diperdayai dengan hal seperti itu. Silakan Mbak. Ya terima kasih Bang Eja. Jadi kalau kita melihat gitu ya, merefleksikan solidaritas perempuan sudah 31 tahun, dan memang yang menjadi mandat organisasi dari 31 tahun yang lalu itu adalah salah satunya adalah perempuan pekerja ataupun perempuan buruh migran gitu. Nah tentunya solidaritas perempuan melakukan banyak penguatan pada aspek perempuan akar rumputnya. Jadi kami ke desa-desa untuk memberikan penyuluhan ataupun penguatan dan penyadaran soal hak-hak perempuan. Nah selain itu juga kami melakukan namanya advokasi kasus Bang. Selain kami melakukan advokasi kebijakan, mendorong bagaimana kemudian kebijakan perlindungan secara komprehensif itu harus berdasarkan situasi perempuan pekerja migran gitu. Nah selain itu juga kami melakukan yang namanya advokasi kasus, baik itu kasus litigasi ataupun litigasi gitu. Nah tapi yang memang di tahun ini kami memang fokus bersama SBMI ya Mas, tentunya sebagai organisasi mitra dari program Safe and Fair, ataupun ini di bawah naungan International Labour Organization. Bagaimana kemudian ini adalah organisasi pekerja terbesar ya, organisasi buruh pekerja terbesar di dunia yang langsung dari PBB gitu. Bahwa kita berpendapat ini penting bagaimana kita melihat peta kerentanan pekerja migran khususnya perempuan ini harus diakhiri sampai hari ini. Nah itu kenapa kemudian program Safe and Fair melalui Migrant Worker Resource Center itu hadir di Lampung Timur. MRC sendiri adalah program percontohan sebenarnya Bang, yang memang ada di Lampung Timur, terus kemudian ada di Blitar, Tulung Agung, dan juga Cirebon. Nah selain itu ini juga ada di negara-negara luar negeri gitu. Tujuannya adalah bagaimana kemudian ini adalah layanan, mendekatkan layanan kepada pekerja migran
ataupun calon pekerja migran ataupun keluarga pekerja migran. Dan juga layanan ini adalah layanan yang terintegrasi dan terkoordinasi. Terintegrasi dalam artian ini terintegrasi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Terkoordinasi dalam hal ini adalah terkoordinasi dengan semua multi pihak, gitu. Mulai dari pemerintah provinsi, terus kemudian bupati, pemerintah kabupaten lah khususnya ya, sampai di pemerintah desa yang menjadi kita lihat adalah ini yang kemudian bicara soal bukan akar peta dari migrasi yang tidak aman itu seperti apa. Ternyata bahwa kita melihat bahwa yang saya sampaikan tadi di awal Bang Eja, bahwa ternyata pekerja migran kita, khususnya perempuan itu belum bekerja secara aman, belum bekerja secara layak, dan juga belum bermartabat sebagai hak yang sebagai individu ataupun manusia yang memiliki hak melekat. Bicara soal hak asasi manusianya, ini juga belum terpenuhi, gitu kan. Tadi saya contohkan banyak sekali kasus-kasus yang memang sudah ditangani oleh Solidaritas Perempuan ataupun SBMI. Nah, tentunya kalau ditanya siapa yang harus, bukan bertanggung jawab ya, siapa yang harus juga memperhatikan persoalan ini. Nah, tentunya dalam hal ini yang paling harus melihat ini dengan tidak hanya dengan mata ya Bang, tapi juga dengan hati menurut saya. Kenapa dengan hati? Ini bicara soal kemanusiaan gitu. Dan kalau kita bilang bagaimana kemudian pahlawan devisa yang disanjung-sanjungkan gitu oleh banyak orang, tapi benarkah mereka itu disebut sebagai pahlawan? Bahkan jenazahnya pun kembali ke kampungnya sendiri itu ditolak, bahkan nggak tahu alamat di mana, karena sekelap sekali yang namanya ini dokumen ya Bang ya, namanya apa, penyalahgunaan dokumen, pemalsuan dokumen. Bahkan pernah dulu kabur ke sini ya Nas, jenazah yang diantar ke sini ternyata bukan orang sini gitu Bang, ternyata orang yang ada di Pulau Jawa gitu. Itu Abang bisa bayangkan gitu, saking untuk kemudian BP3MI ataupun PT-PT mencari merekrut secara tidak prosedural tadi, dia melalui prosedural, sehingga kerentanan-kerentanan yang terjadi. Jenazah yang bisa menyasar itu hak sudah sangat fundamental menurut saya begitu kan ya, bukan lagi bicara soal kerentanan-kerentanan yang memang itu masih kerentanan dalam aspek yang dianggap meskipun saya tidak mewajarkan, tapi ini sangat menurut saya butuh perhatian. Tentunya di sini adalah negara. Kenapa negara? Negara dengan aktor-aktor pelaksananya, dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini dinas-dinas terkait, Kementerian Tenaga Kerja, terus kemudian semua stakeholder ya yang memang berkaitan dengan ini, mereka adalah pemangku kepentingan. Ya, mereka adalah yang memang punya kewenangan untuk melindungi dan memperkuat pekerja migran Indonesia. Kenapa? Karena ini penting. Kalau kita merefleksikan lagi, sejauh mana kemudian saya ingin mengulang-ulang ini terus Bang, karena ini penting bagi saya. Ketika memang ini dianggap sebagai pahlawan devisa, tentunya mereka memberikan kontribusi yang besar terhadap negara, gitu. Tetapi apakah kemudian negara sudah mampu memenuhi mereka? Saya nyatakan belum, gitu kan. Ini belum dilakukan oleh negara sampai hari ini. Meskipun iya, tapi ini tidak komprehensif, belum dilakukan secara nyata ataupun serius. Meskipun kita butuh yang namanya tenaga besar untuk memutus rantai kekerasan pekerja migran, khususnya perempuan. Tetapi juga penting bicara soal bagaimana kemudian internalisasi ataupun integrasi dari undang-undang ini dilaksanakan sampai ke akar rumput. Ini harapannya. Bagaimana kemudian ini juga bisa undang-undang yang kita anggap sudah cukup baik, meskipun pelaksanaannya ya Mas Muji ini masih menjadi catatan besar, ini bisa dilakukan atau dijalankan sesuai dengan situasi pekerja migran khususnya perempuan. Jadi kami berharap sekali ya gitu sama pemerintah bahwa ini konser bersama gitu. Kita membutuhkan semua stakeholder di sini untuk memutus rantai kekerasan ataupun pelanggaran hak bagi pekerja migran khususnya perempuan gitu. Oke, Mas Puji, ini kan beberapa poin tadi juga mungkin saya pikir juga akan sama dilakukan oleh teman-teman SP dan juga SBMI ya. Nah, kalau yang sudah dilakukan oleh teman-teman SBMI sendiri ini mungkin secara tidak langsung kan SBMI langsung bersentuhan lah dengan konstituennya ya, dengan masyarakat kita khususnya mungkin kaum perempuan lah. Nah, ini untuk mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi pasca, apakah dia direkrut, setelah itu pasca mereka bekerja di luar juga bagaimana melakukan pantauan, apa sih yang sudah dilakukan dan selama ini menjadi cukup efektif untuk
mengurangi kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan gitu, buruh migran? Kalau terkait dengan buruh migran, sebenarnya dari apa yang disampaikan Mbak Arma tadi ya, terkait dengan undang-undang itu cukup efektif sebenarnya. Cuman pelaksana di lapangan tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi saya rasa sistem perekrutan juga harus dilaksanakan dengan sistem undang-undangnya ya. Dimulai perekrutan itu harus dimulai dari desa. Sebenarnya pokok permasalahan itu akarnya itu dari desa itu. Jadi kalau bisa kita melaksanakan peraturan itu dari desa, saya rasa sudah sangat bisa mengurangi angka kriminalisasi kepada perempuan. Jadi karena perempuan dianggap kaum lemah, mudah rentan permasalahan. Kalau kita melihat dari data-data kasus sendiri, cukup miris sekali Bang terkait dengan perempuan ini. Contoh aja pekerja migran di Taiwan pulang di Wisma Atlet aja udah kesusahan, mau pulang ke kampung halaman aja udah kesusahan. Artinya angka percaloan itu masih cukup luar biasa, bukan hanya di perekrutan aja Bang. Di angka pemulangan pun perempuan masih banyak mengalami masalah, kerentanan permasalahan. Jadi bukan hanya di level setelah bekerja aja, jadi pulang pun sudah masih banyak yang mengalami permasalahan itu. Jadi kami selaku organisasi buruh migran Indonesia, jadi kita terus melakukan sosialisasi, pendekatan ke masyarakat terkait dengan kerentanan itu untuk supaya tidak bertambahnya angka kasus terhadap perempuan. Jadi kita banyak melakukan sosialisasi. Tentunya dalam waktu sekarang yang dari tahun 2001 ya sampai 2021 sampai 2022 ini SPMI bekerjasama dengan Solidaritas Perempuan sampai Lampung untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang salah satunya yaitu sosialisasi tadi. Kami ada di 9 desa sasaran Mbak ya, di 3 kecamatan di Lampung Timur, yaitu di Metro Kibang, Kecamatan Sekampu, dan Kecamatan Batanghari. Dan dari 3 kecamatan itu pun kami sudah mendeteksi kasus perempuan itu cukup miris sekali. Kalau sampai ternyata permasalahan perempuan ini luar biasa Bang, sampai histeris dan sebagainya. Jadi saya rasa dari semua elemen masyarakat, dari pemerintah, saya rasa kita harus benar-benar memerangi tindakan-tindakan yang sangat merugikan perempuan tentunya ya. Itu harus kita perangi benar-benar. Kalau tidak, memang kalau hanya berbicara undang-undang dan tidak dilaksanakan dengan maksimal, saya rasa angka seperti itu tidak akan menurun, justru malah bertambah. Karena sekarang sistem perekrutan juga mulai mulai mencari jalur lain Bang, yang tadinya kayak yang disampaikan Mbak Arma tadi, yang untuk ke Timur Tengah dengan visa umroh, sekarang ke Polandia, yang tadinya transit Turki sekarang transit lagi ke Kamboja. Ini luar biasa sekali, dan itu di situ tidak lepas dari korban perempuannya. Iya, Mas Muji, Mbak Armayanti, ini saya jujur bicara tentang perempuan itu kan mungkin bagi saya itu menjadi sesuatu yang baru gitu ya. Tapi dari sedikit diskusi kita ini, saya kok bisa mengambil kesimpulan perdagangan perempuan ini luar biasa banget gitu ya. Bahwa perempuan itu menjadi bagian orang yang punya mungkin hati nurani yang lebih lembut, lemah diperdaya segala macam. Tapi saya pikir tadi juga bahwa ada aturan undang-undang yang dibuat untuk memperkuat sebenarnya, memberikan hak-hak perlindungan terhadap perempuan, tapi itu pun sebenarnya belum terimplementasi dengan baik. Nah, memang menjadi problem besar adalah bahwa masih banyak orang yang memanfaatkan perempuan itu untuk diperdagangkan dengan berbagai macam cara ya. Itu upaya-upaya yang dilakukan itu. Nah, mungkin Mbak Armadi bisa memberikan ya sedikit mungkin mungkin masukan atau saran
sebaiknya apa sih harus dilakukan oleh kaum perempuan, mungkin keluarganya juga ya, ketika misalnya memutuskan anaknya yang harus bekerja di luar negeri kah, mendapatkan tawaran dari keluarga lain kah, atau apa yang betul-betul harus mereka perhatikan supaya mereka juga terhindar dari apa yang sebenarnya yang lagi kita bicarakan soal kekerasan terhadap perempuan dan melemahkan hak-hak dasar dari kaum perempuan itu sendiri. Ya, mungkin yang pertama adalah kontrol akan diri mereka, bahwa mereka nggak bisa dikontrol oleh orang lain ataupun siapapun, bahkan itu keluarga sendiri. Ketika memang keluar negeri itu ada bukan atas pilihan sendiri, menurut saya itu patut ditolak gitu. Karena resikonya akan sangat berkepanjangan begitu ya, bukan hanya bicara soal kerentanan kekerasan, TPPO, tapi juga dampak dari situasi itu akan menciptakan traumatik dan juga bahkan ketimpangan ataupun gangguan jiwa ya. Ini banyak sekali case yang juga kita temukan. Nah, tentunya ini akan sangat berantai. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, bicara soal bagaimana kemudian yang tadi adalah pemerintah desa. Pemerintah desa juga sangat penting untuk melakukan kontrol keamanan bagi masyarakat ataupun calon pekerja migran yang ingin hendak keluar negeri gitu ya. Karena memang tadi Mas Muji betul sekali bicara soal kalau kita membaca peta kerentanan itu adalah dimulai dari desa. Karena memang minim sekali informasi. Nah, tentunya ini yang kemudian harus terus ditingkatkan. Bagaimana kemudian calon pekerja migran ataupun keluarga migran ini memahami soal informasi migrasi aman. Ini bisa ditemui kalau kita sekarang melalui Migran Worker Resource Center, itu ada tempatnya. Jadi di mana itu, Bang? Di Metro Kibang ya. Di Metro Kibang, jadi di sana tersedia kayak semacam pusat informasi. Teman-teman bisa menjangkau kita di situ begitu kan. Di sana tersedia yang namanya informasi migrasi aman, termasuk juga bicara soal mereka akan konseling apapun itu kami terima begitu, termasuk bicara soal hal-hal yang memang itu dampak dari kerentanan yang mereka alami pasca setelah purna pulang ke kampung halaman lagi begitu. Nah, ini yang harus menurutku diperkuat, terus menerus diperkuat. Bicara soal hak-hak mereka, informasi mereka, terus kemudian kontrol atas diri mereka, bahwa mereka adalah manusia yang memang independen, yang tidak mau dikontrol oleh siapapun. Menurutku ini penting untuk terus dikuatkan. Nah, selain itu juga bicara soal implementasi kebijakan tadi ya, Bang ya. Menurut saya ini penting sekali untuk undang-undang jangan hanya nama, karena ini juga agak ini ya. Undang-undang jangan hanya nama diproduksi terus kemudian ditetapkan, tetapi juga tidak diimplementasikan dengan baik. Karena menurut saya ini akan percuma begitu. Nah, kita berkaca dari Kepmen 260. Kepmen 260 dianggap negara itu relevan untuk dikeluarkan. Bicara soal zero domestic worker di wilayah Timur Tengah, pemberhentian di wilayah Timur Tengah untuk pekerja domestik. Nah, tetapi apakah kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh negara ini relevan? Tidak, karena memang banyak sekali penemuan solidaritas perempuan. Dengan diberhentikannya di wilayah Timur Tengah, ternyata ini dengan mudahnya juga orang ke sana gitu, Bang. Sedangkan perlindungan ketat kita misalnya ataupun perlindungan PMI di sana sudah memang tidak ada, tapi mau tidak mau mereka yang bekerja ke luar negeri ataupun ke wilayah Timur Tengah itu adalah warga negara Indonesia dan sebagian besar adalah perempuan. Dan negara juga tidak bisa tutup mata. Nah, ini harapan saya ataupun harapan solidaritas perempuan terkait implementasi dari kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terkait Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran. Ini harus diimplementasikan dengan baik, dan semua tatanan migrasi, pola-pola migrasi itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Tentunya ini perlu juga butuh yang namanya kontrol yang ketat ya, kontrol yang ketat, terutama bicara soal bagaimana kemudian pemerintah terkait bisa mengontrol penyalur-penyalur ataupun PT-PT yang meskipun resmi tapi jujur aja ya Mas, ini tetap nakal gitu Bang, yang kerap sekali mengeksploitasi, memanfaatkan, terus kemudian tidak memberikan informasi yang jelas, bahkan hak-hak pekerja migran khususnya perempuan ini tidak diberikan secara nyata gitu, tidak mulai dari proses mau berangkat sampai mereka kembali lagi, itu pun kadang-kadang PT yang melakukan kecurangan terhadap pekerja migran khususnya perempuan. Oke, Mas Muji, ini kalau dari SBMI sendiri sebenarnya apa nih jadi harapan? Ya kita kan mungkin kita nggak tahu apakah setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan persoalannya kan habis, hilang. Tapi kenakalan itu kan selalu punya cara ya, punya cara, dan ini kan menjadi concern kita ya di Hari Internasional Perempuan ini juga. Bagaimana sebenarnya semua orang, laki, perempuan, muda,
yang tua juga mulai berpikir bagaimana sebenarnya perempuan itu sendiri diberikan marwahnya yang kuat, pengakuan atas hak mereka sendiri, hak dasar mereka sendiri gitu. Nah, apa yang diharapkan oleh SPMB ini supaya jangan, ya setidaknya berkurang lah. Kalau dari data tadi kan 2001 ke 2022 kayaknya naik terus gitu. Terus kita kayaknya nggak ngerjain sesuatu, padahal mungkin trennya yang pekerja-pekerja perusahaan-perusahaan itu jauh lebih banyak yang melakukan itu, dan ini kan trennya mungkin akan bisa terbalik juga gitu. Ya harapannya kasus itu menurun dengan adanya peringatan Hari Perempuan Nasional ya. Jadi International Women's Day ini saya rasa harapannya itu tahun 2022 itu menurun lah angka kasus pada perempuan yang khususnya untuk pekerja migran, karena kami selaku organisasi buruh itu sebenarnya udah merasa kewalahan untuk membantu mengadvokasi kasus-kasus para korban khususnya perempuan. Apa yang disampaikan Mbak Arma tadi semakin meningkat, apalagi di musim pandemik ini. Musim pandemik ini modusnya itu cukup luar biasa. Jadi PT yang resmi pun, yang ada SIP-nya, yang ada surat izinnya perekrutan ada dan sebagainya, itu masih melakukan kenakalan dan kecurangan pada perempuan, khusus apalagi pekerja perempuan yang tujuannya negaranya Singapura, Hong Kong, Taiwan, Timur Tengah, karena pemahaman itu tidak diberikan oleh para calon pekerja migran ini terkait dengan perjanjian kontrak kerja, nanti kerja seperti apa, hak kamu itu seperti apa. Jadi saya rasa sekarang ini mulai dari level masyarakat sampai level pemerintahan tertinggi di Indonesia itu saya rasa memberikan pemahaman tentang hak perempuan. Karena setelah bekerja di negara penempatan, ada yang seharusnya perempuan tidur kamar terpisah, itu masih di tempat tinggalkan dengan majikan yang bukan perempuan sebenarnya, yang kaum laki-laki. Jadi itu sudah kerentanan yang luar biasa. Akhirnya sampai terjadi case seksual. Akhirnya terjadi lagi karena dengan pembelaan diri perempuan melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, karena faktornya itu tadi. Jadi hak perempuan ini memang benar-benar tidak diinformasikan. Jadi masih laki-laki nih kaum yang kuat, perempuan memang benar-benar dianggap kaum yang lemah. Jadi saya rasa dengan adanya Hari Perempuan Internasional ini, saya rasa mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik, harapannya lebih baik. Gitu aja. Baik, Mbak Arma, Mas Muji, ini kita ngobrol mungkin nggak terasa, tapi saya pikir banyak informasi yang sudah disampaikan, dan kayaknya ini juga kita butuh waktu yang cukup panjang. Next time mungkin kita juga bagaimana sebenarnya dengan momen Hari Internasional Perempuan ini juga semua masyarakat ya, pemerintah, baik dari level yang paling rendah tadi yang kalau disampaikan dari mungkin dari desa seperti itu, juga harus punya pemahaman yang kuat terkait bagaimana pemberdayaan kaum perempuan itu juga harus diberikan proporsi yang luar biasa. Dan yang menjadi menarik adalah bahwa kita tidak cukup jujur juga sebenarnya untuk bagaimana memberdayakan kaum perempuan secara intelektualitasnya gitu ya, pengakuan atas hak dasar yang mereka harus miliki seperti itu. Nah, saya pikir ini diskusi yang menarik. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa ngobrol lagi di podcast banghedia.com ini, membedah lebih dalam lagi juga gitu terkait bagaimana sebenarnya perempuan, peran-peran kerja-kerja teman-teman SBMI, teman-teman SP yang sudah dilakukan. 30 tahun itu kan kalau kita lihat sudah lama gitu ya. Tapi 30 tahun. Tapi mungkin datanya itu kayaknya kalau orang lihat kok nggak turun-turun gitu. Nah, sementara kan ada hal lain yang harus kita lihat juga, bahwa mungkin tadi ya ada perusahaan-perusahaan yang resmi pun yang ilegal masih melakukan kecurangan-kecurangan. Nah, ini
kalau sudah bicara tentang bagaimana menghasilkan uang, semua orang akan berpikir dan kecurangan itu menjadi pilihan yang paling tepat kayaknya untuk itu. Iya. Nah, mudah-mudahan di peringatan Hari Internasional Perempuan ini juga di tahun 2022 ini juga menjadi bagian untuk kita semua untuk bisa lebih melihat bagaimana pemberdayaan kaum perempuan itu betul-betul didudukkan sesuai dengan porsinya. Yeah. Karena kalau dari tadi kita melihat bahwa perempuan itu menjadi sangat lemah gitu, di satu sisi lain kita selalu melihat perempuan itu menjadi bagian yang sangat kuat. Gitu. Iya. Cukup Tapi kuat, yang menarik kan bicara bagaimana tadi dikatakan sebagai divisa, tapi ternyata penghormatan penghargaan terhadap mereka sendiri itu juga belum diletakkan untuk bagaimana mendapatkan posisi yang nyaman, posisi yang layak mereka sebagai pekerja itu juga. Mbak Arma, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat dan inspirasi buat teman-teman di Sobat Ngobras. Baik, Sobat Ngobras, kita akhiri ngobrolan kita. Mudah-mudahan nanti ini juga akan menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana ke depan kita punya saudara, keluarga, tetangga, kaum perempuan yang memang betul-betul harus kita berikan perlindungan yang cukup. Undang-undang saja tidak cukup karena segala sesuatunya itu kembali pada kita, masyarakat dan pemerintah untuk mengawal bagaimana perempuan itu didudukan sebagai kaum yang punya hak layak di muka bumi ini. Terima kasih Mbak Arma, Mas Muji. Salam, mudah-mudahan semua kita juga diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Bangherza.com mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Bangherza.com mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita.